Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan rahmat selalu tercurah kepada beliau. Terima kasih telah hadir di channel Pak D Bercerita. Dukung terus perjalanan kisah ini dengan tetap menyimak sampai akhir. Namaku Nadia, aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Desa kami jauh dari hiruk-pikuk kota, namun juga jauh dari kesejahteraan. Setiap pagi aku bangun melihat sawah yang membentang luas, tapi tanah yang menghijau itu bukan milik kami. Ayahku dulunya seorang buruh tani, kini tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Ia sering batuk panjang dan nafasnya tersengal-sengal ketika bekerja terlalu lama. Sementara ibuku berjualan jajanan keliling, mengayuh sepeda tua mengitari kampung dari satu rumah ke rumah lain. Penghasilan kami pas-pasan, kadang kurang, kadang sangat kurang. Tapi orang tuaku tetap bertahan dengan hati yang tegar. Sejak kecil aku tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidup. Aku berjuang keras menyelesaikan SMA dengan nilai yang baik, berharap bisa melanjutkan kuliah. Namun kenyataannya berbeda. Setelah wisuda, aku hanya bisa menggulung rapor dan menyimpannya di lemari kayu yang mulai lapuk, karena uang untuk biaya pendaftaran saja kami tidak punya. Setiap malam aku mendengar ibu menghitung uang recehan hasil jualan, sementara ayah terbatuk-batuk di kursi bambu. Dan aku hanya bisa menatap langit-langit rumah sambil bertanya dalam hati, sampai kapan hidup kami begini? Suatu hari aku mendengar kabar dari salah satu tetangga yang pulang kampung setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi. Ia bisa merenovasi rumahnya, membelikan motor untuk orang tuanya, dan bahkan menyekolahkan adiknya. Saat itulah untuk pertama kalinya aku terpikir untuk menjadi TKW. Bukan karena aku ingin kaya, tapi karena aku takut suatu hari nanti ayahku meninggal tanpa pernah sekalipun merasakan hidup layak. Aku tidak ingin menjadi anak yang hanya menangis di pemakaman karena tak pernah bisa membuat orang tuanya bahagia. Awalnya ibu menolak keras rencanaku. Ia bilang banyak berita tentang pekerja rumah tangga yang diperlakukan kasar, tidak digaji, atau bahkan tidak bisa pulang. Aku tahu ia menakutkanku karena ia tidak ingin kehilangan anak satu-satunya. Tapi dalam hatiku, ketakutan itu jauh lebih kecil dibanding keinginanku untuk memperbaiki hidup kami. Aku menangis malam itu, memegang tangan ibu dan berkata dengan suara bergetar, bahwa aku tidak sanggup lagi melihat ayah menahan sakit setiap hari tanpa pengobatan yang layak. Butuh waktu lama untuk meyakinkan mereka. Hingga pada suatu malam, setelah melihat ayah hampir pingsan karena kelelahan dan sesak napas, ibu hanya terdiam. Ia menunduk, matanya basah, lalu berkata pelan bahwa jika itu jalan terbaik, ia akan mengikhlaskanku pergi. Saat itu juga aku merasa dunia seakan berhenti. Antara takut kehilangan, dan harapan yang mulai tumbuh sekaligus. Aku mengikuti pelatihan singkat di penampungan sebelum diberangkatkan. Di sana aku belajar bahasa Arab dasar, cara merawat rumah, serta banyak aturan yang harus dipatuhi. Tapi yang tidak pernah diajarkan adalah bagaimana menahan rindu dan kesepian di negeri orang. Malam sebelum keberangkatanku, aku memandangi wajah ayah dan ibu saat mereka tertidur. Wajah yang keriput, tangan yang kasar, tubuh yang lelah. Aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi di rantau nanti, aku harus bertahan. Demi mereka. Demi rumah kecil kami di Brebes. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Aku masih ingat betul bagaimana ibu memelukku erat seolah tak ingin melepaskan, sementara ayah berdiri sedikit lebih jauh sambil menahan air matanya. Aku mencoba tersenyum agar mereka tidak semakin sedih, tapi begitu masuk ke dalam bus menuju bandara, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan hanya meninggalkan rumah, tapi juga meninggalkan separuh jiwaku di sana. Perjalanan panjang itu membuatku letih, namun rasa canggung dan takut membuatku sulit tertidur. Begitu pesawat mendarat di Bandara Arab Saudi, udara asing dengan aroma parfum khas Timur Tengah langsung menyergap hidungku. Suasananya megah, modern, dan begitu berbeda dari kampungku. Tapi di balik kekaguman itu, ada rasa kecil yang menghimpit dadaku, seolah aku hanyalah titik yang tak berarti di tengah lautan manusia asing. Setelah proses administrasi, agen penyalur menjemputku dan beberapa TKW lainnya. Kami dibawa ke sebuah ruangan untuk menunggu majikan masing-masing. Teman-teman yang datang bersamaku satu persatu dijemput, hingga akhirnya tersisa hanya aku. Saat pintu terbuka, seorang pria berpenampilan rapi masuk, dengan sorot mata tenang dan senyum sopan. Dialah Fahad, majikanku. Ia tidak berkata banyak, hanya mengangguk kecil dan memintaku mengikuti langkahnya keluar. Rumah tempatku bekerja ternyata sangat besar, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Namun suasananya terasa sunyi,
seolah tidak banyak orang yang tinggal di sana. Di dalam rumah hanya ada 3 orang, Fahad, ibunya yang sudah sepuh, dan seorang anak laki-laki kecil bernama Zaid. Tidak ada istri, tidak ada saudara lain yang tinggal serumah. Rumah itu megah, tetapi terasa seperti menyimpan luka yang tidak terlihat. Hari-hariku dimulai dengan rasa kikuk. Aku takut melakukan kesalahan, takut bicara salah, bahkan takut menatap wajah majikanku terlalu lama. Ibunya jarang berbicara, tapi bukan karena marah, lebih karena usianya yang sudah tua dan tubuh yang lemah. Anak laki-laki itu, Zaid, awalnya selalu bersembunyi di balik pintu setiap melihatku. Seakan aku adalah orang asing yang mengganggu kehidupannya. Wajar, mungkin ia belum pernah berinteraksi dengan orang dari luar keluarganya. Aku bekerja dari pagi sampai malam, membersihkan rumah, membantu memasak, setrika baju, merapikan kamar. Tidak ada kekerasan, tidak ada bentakan, hanya keheningan panjang setiap hari yang kadang terasa lebih menyesakan daripada marah-marah. Di sela pekerjaan, aku sering termenung di depan jendela, menatap langit yang sama namun terasa jauh berbeda. Rindu itu datang seperti ombak, menyergap tanpa peringatan. Suatu malam, saat aku membawa teh untuk Ibu Fahad, aku sempat melihatnya duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Ada sosok perempuan di sana, mengenakan gaun putih dan tersenyum bersama Fahad. Dari sorot mata Fahad saat memandang foto itu, aku bisa menebak, bukan sekadar rindu, tapi kehilangan. Barulah aku paham mengapa rumah sebesar itu terasa seperti rumah tanpa cahaya. Ada kisah yang belum selesai, dan luka yang belum sembuh. Di momen itu aku mulai mengerti, di negeri orang, aku bukan hanya harus bekerja, tapi juga belajar membaca sepi, memahami bahasa tanpa kata, dan berusaha berdiri kokoh di tengah rasa asing yang begitu besar. Hari-hari berikutnya mulai terasa sedikit berbeda. Fahad bukan tipe majikan yang banyak bicara, tetapi caranya memperlakukan orang lain membuatku diam-diam mulai menghormatinya. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah memerintah dengan suara keras, dan selalu menyapa dengan sopan meski hanya sekadar menanyakan apakah pekerjaanku hari itu berjalan lancar. Awalnya aku mengira itu hanya sikap formal untuk menjaga wibawa, tapi semakin lama, aku melihat sisi dirinya yang lain, sisi yang hangat meski tersembunyi. Suatu pagi, aku sedang menyapu halaman ketika Fahad keluar dari rumah dengan pakaian kerja. Ia berhenti sejenak di teras dan menatapku, kemudian bertanya dengan bahasa Arab yang pelan agar aku mudah mengerti. Ia berkata, jika suatu hari aku merasa kelelahan atau sakit, aku harus segera memberitahu, karena kesehatan lebih penting daripada pekerjaan. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti pelukan yang tak terlihat. Banyak kisah yang kudengar tentang majikan yang memperlakukan pekerja seperti barang, sementara aku justru merasakan penghargaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, suatu sore Fahad memanggilku ke ruang tamu. Ia menyerahkan sebuah amplop dan mengatakan bahwa itu tambahan gaji bulan pertama. Aku bingung, karena seingatku aku tidak melakukan pekerjaan apapun yang istimewa. Tapi kemudian Fahad berkata, aku dengar ayahmu sakit. Gunakan ini untuk pengobatannya. Aku tertegun. Aku tidak pernah menceritakan langsung kepadanya. Yang kutahu hanya ibunya yang sempat bertanya tentang keluargaku saat aku membersihkan kamarnya. Rupanya cerita itu sampai ke telinganya, dan tanpa banyak tanya, ia membantu begitu saja. Sejak hari itu, pandanganku terhadap Fahad berubah pelan-pelan. Ia tidak hanya memberiku pekerjaan, tetapi juga perhatian. Zaid, anak kecil itu, mulai sedikit demi sedikit berani mendekatiku. Ia sering duduk diam di sudut dapur sambil memperhatikanku memasak. Kadang ia menunjuk sayuran atau buah, seakan-akan ingin tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Saat pertama kali ia memanggilku, Haalah, yang berarti bibi, hatiku terasa hangat. Mungkin ini pertama kalinya sejak aku datang. Ada tawa kecil yang mengusir sepi. Aku juga mulai sering membantu Ibu Fahad minum obat atau sekadar menemani beliau duduk di taman kecil belakang rumah. Meski beliau jarang bicara, genggaman tangannya yang pelan setiap kali aku membantunya berjalan seperti ucapan terima kasih yang tidak diucapkan. Namun di balik kebaikan itu, aku tetap menjaga jarak. Aku sadar posisiku. Aku hanyalah seorang pekerja asing di negeri orang. Aku mematuhi apapun aturan rumah itu, tidak pernah duduk kecuali disuruh, tidak pernah bicara kecuali ditanya. Tapi entah mengapa, ada perasaan aman yang perlahan tumbuh di sana, sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Malam-malamku masih diisi rindu yang panjang, tetapi setidaknya kini aku menjalani hari dengan hati yang sedikit lebih ringan. Aku mulai percaya, mungkin Tuhan menempatkanku di rumah ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang pelan-pelan berubah,
meski aku belum tahu menuju kemana. Hari itu suasana rumah tidak seperti biasanya. Sejak pagi, aku melihat beberapa mobil mewah masuk ke halaman. Dari dalamnya turun beberapa perempuan berpakaian elegan, lengkap dengan perhiasan yang berkilau. Mereka adalah keluarga besar Fahad, para bibi, sepupu, dan kerabat dari pihak ayahnya. Dari cara mereka berbicara dan memandang sekeliling rumah, aku langsung tahu mereka adalah kalangan terpandang. Sebagai pekerja rumah tangga, tugasku menyajikan minuman dan mempersiapkan ruang tamu. Namun sejak awal mereka melihatku, tatapan mereka terasa tajam, penuh rasa curiga. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain dengan suara setengah berbisik namun sengaja dibuat terdengar, mengapa membiarkan pelayan tinggal di rumah sebesar ini? Apa tidak takut dia mencuri atau memanfaatkan keadaan? Aku menunduk, berusaha menahan getaran di dadaku. Aku tak pernah mengganggu siapapun, tapi pandangan orang bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata. Semakin lama mereka berbicara, semakin jelas bahwa kehadiranku tidak mereka kehendaki. Ada yang menyarankan agar aku dipindahkan ke rumah lain, ada yang bahkan menyuruh Fahad mencari pelayan dari negara yang lebih layak. Mereka menilai hanya dari asal negaraku, seolah-olah aku tidak lebih dari barang yang bisa dipilih seenaknya. Saat itu aku merasa kecil sekali. Seakan semua perjuangan dan niat baikku seketika tidak berarti. Namun yang membuatku terpaku adalah ketika Fahad masuk ke ruangan dan mendengar percakapan tersebut. Tanpa meninggikan suara, tanpa marah, ia berdiri di hadapan mereka dengan tenang. Nadia bekerja dengan baik, dan aku percaya padanya, katanya pelan tapi tegas. Tidak ada siapapun di rumah ini yang akan dipindahkan hanya karena prasangka. Ruangan menjadi hening. Para kerabat saling memandang, tidak menyangka Fahad akan membelaku sedemikian terang-terangan. Salah satu bibinya mencoba membantah, tetapi Fahad menambahkan, jika kalian datang hanya untuk menentukan siapa yang pantas tinggal di rumahku, maka kalian tidak menghormati pilihan dan keputusan yang kuambil sebagai pemilik rumah ini. Aku berdiri tak jauh di belakangnya, menunduk agar tidak terlihat, tapi hatiku bergetar. Bukan karena ucapan yang keras, melainkan keberanian untuk berdiri di antara aku dan penghinaan orang lain. Belum pernah ada laki-laki yang membelaku seperti itu. Setelah keluarga besar pergi, Fahad mendekatiku dan berkata singkat, jangan hiraukan mereka. Kamu bekerja dengan baik. Aku yang bertanggung jawab di rumah ini. Lalu ia berjalan pergi tanpa meminta ucapan terima kasih, tanpa penjelasan lebih lanjut. Malam itu aku duduk lama di kamar kecilku. Aku memikirkan kejadian siang tadi. Di negeri asing, jauh dari keluarga, rasa takut bisa muncul kapan saja. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, rasa takut itu digantikan dengan rasa aman yang tidak bisa kujelaskan. Aku mulai menyadari, kebaikan Fahad bukan sekadar sopan santun. Ada sesuatu di balik caranya menjaga dan melindungi. Aku tidak tahu apa, tapi hatiku mulai membuka ruang kecil, ruang yang sebelumnya hanya penuh oleh rindu dan kesepian. Dan entah bagaimana, perlahan-lahan, rumah asing itu tidak lagi terasa sepenuhnya asing. Sejak kejadian itu, hubungan kami terasa berbeda. Bukan dalam arti yang berlebihan, tetapi lebih dalam dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Fahad seolah menjadi lebih sering memperhatikanku, meski tetap menjaga batas. Setiap kali kami berpapasan di lorong atau ruang tamu, ada semacam keheningan yang tidak canggung, namun juga tidak mudah dijelaskan. Sebuah rasa yang berjalan perlahan, tanpa suara. Suatu sore, setelah selesai beres-beres dapur, Fahad memintaku duduk sebentar di ruang tamu. Nada bicaranya sama lembut seperti biasa. Tapi kali ini sorot matanya jauh lebih serius. Ia bertanya apakah selama bekerja di rumah ini aku merasa tertekan, apakah aku ingin pindah majikan, atau punya keluhan yang selama ini kupendam. Aku menggeleng pelan dan menjawab bahwa aku merasa nyaman, dan bersyukur memiliki majikan yang memperlakukan pekerjanya dengan baik. Ia mengangguk, seolah jawaban itu adalah sesuatu yang sudah ia harapkan. Beberapa saat hening. Lalu ia menarik napas dalam-dalam dan berkata kalimat yang membuat jantungku mendadak berdegup cepat. Aku ingin memintamu menjadi istriku. Aku terdiam, seolah tidak percaya apa yang kudengar. Untuk sesaat aku pikir aku salah menangkap makna ucapannya karena kurang paham bahasa. Tapi kemudian ia mengulanginya, lebih pelan tetapi lebih tegas. Bukan sebagai pekerja di rumah ini, tapi sebagai istri. Dunia seakan berhenti. Aku tidak mampu bicara. Yang kurasakan hanya gemetar di ujung jari dan dada yang terasa sesak. Dalam pikiranku, hanya ada satu pertanyaan besar, mengapa aku? Seorang gadis desa, dengan latar belakang sederhana, tanpa kecantikan mencolok, tanpa gelar, tanpa apa-apa.
Sementara di luar sana banyak perempuan cantik, terhormat, dan selevel dengannya yang bisa ia pilih. Fahad melanjutkan, menjelaskan bahwa ia ingin menikah secara siri terlebih dahulu. Alasannya bukan karena ia main-main, tetapi karena situasi keluarganya yang rumit. Ia seorang duda, dan sejak istrinya meninggal, keluarga besarnya terus menekan agar ia menikah lagi dengan perempuan dari kalangan bangsawan, demi menjaga citra dan kedudukan keluarga. Tapi ia tidak ingin kembali hidup dalam pernikahan penuh formalitas dan tuntutan yang tidak lahir dari perasaan. Jika aku menikah resmi sekarang, mereka akan memaksa siapa yang jadi pengantin di sampingku, katanya lirih. Aku masih bungkam. Bagiku, kata, lamaran adalah hal besar, bukan hanya tentang status, tapi tentang hidup baru yang tidak pernah terbayang sedikit pun. Aku takut hanya menjadi pelarian dari luka masa lalunya. Aku takut ketika badai keluarga datang, aku akan terlempar begitu saja. Aku takut aku hanya dijadikan pilihan sementara, bukan seseorang yang benar-benar disayangi. Menyadari kebisuanku, Fahad menatapku lembut dan berkata, aku tidak ingin mengambil kehormatanmu tanpa ikatan. Dan aku tidak ingin mendekatimu sebagai laki-laki kepada perempuan, jika Tuhan tidak menghalalkannya terlebih dahulu. Ucapan itu membuatku semakin bingung, sekaligus tersentuh. Ini bukan lamaran yang manis dan romantis seperti di drama, melainkan lamaran yang lahir dari keinginan untuk menjaga, bukan sekadar memiliki. Malam itu aku tidak langsung memberi jawaban. Setelah permintaan itu, Fahad tidak memaksaku. Ia hanya berkata aku boleh berpikir selama yang kubutuhkan. Tapi justru di dalam keraguan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, rasa percaya. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan, membawa pertanyaan yang jauh lebih berat dari koper yang kubawa saat pertama kali datang ke negeri ini. Apakah aku siap mengubah statusku bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai istri seorang pria yang menyimpan luka, dan pada saat yang sama, memberi perlindungan yang tak pernah kuduga? Aku butuh beberapa hari untuk menenangkan diri setelah lamaran itu. Setiap kali aku melihat Fahad, ada rasa gugup yang muncul, seolah batas yang dulu jelas antara majikan dan pekerja kini mulai kabur. Aku menghabiskan banyak waktu di kamar kecilku, berdoa dan mempertimbangkan segala kemungkinan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini jalan yang benar? Atau hanya ujian yang menyamar sebagai kesempatan? Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, aku duduk di dekat jendela kecil sambil memandangi langit gelap. Di bawah cahaya temaram bulan, aku teringat wajah ibu dan ayah, rumah kecil kami di Brebes, serta perjalanan panjang yang membawaku ke tempat ini. Aku menyadari, selama ini aku hanya berani ingin memperbaiki nasib, tapi aku tidak pernah membayangkan Tuhan mempertemukan aku dengan seseorang yang bisa jadi bagian dari takdirku. Beberapa hari kemudian, aku menyampaikan jawabanku pada Fahad. Dengan suara pelan dan tangan yang gemetar, aku berkata bahwa aku bersedia, asalkan pernikahan ini bukan hanya pelarian dari tekanan keluarganya. Fahad menatapku lama, lalu mengangguk. Aku menghormatimu karena kamu jujur, katanya. Dan aku akan menjagamu bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang wanita yang Tuhan percayakan kepadaku. Pernikahan itu berlangsung sangat sederhana. Tidak ada gaun putih, tidak ada perhiasan mewah, tidak ada keramaian. Hanya aku, Fahad, seorang saksi dari pihak KBRI setempat, dan imam yang memimpin akad. Ruangannya kecil, penerangannya redup, tapi suasananya begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Saat ijab kabul terucap, aku menunduk, dan air mata jatuh sebelum sempat kutahan. Bukan air mata sedih, bukan pula euforia, melainkan rasa haru, rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah akad, Fahad memberiku cincin sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tetapi terasa sangat berarti karena diberikan dengan niat yang tulus. Ia tidak menyentuhku berlebihan, tidak memaksakan kedekatan, hanya berkata, mulai hari ini, kamu bukan lagi hanya tamu di rumah ini. Kamu memiliki tempat di dalamnya. Hari-hari setelah pernikahan itu tetap berjalan hampir seperti biasa. Aku masih membersihkan rumah, memasak, merawat ibu Fahad, dan menemani Zaid. Bedanya, sekarang ada perasaan lain yang menyertai langkahku, rasa memiliki dan dimiliki, meski tak terlihat oleh siapapun. Tentu saja, pernikahan ini tetap dirahasiakan. Tidak ada satupun anggota keluarga Fahad yang tahu. Di mata dunia luar, aku tetap hanya seorang pekerja rumah tangga. Tapi di dalam tembok rumah ini, aku adalah seseorang yang berbeda. Statusku tidak terlihat, tetapi terasa. Malam-malamku kini terasa lebih tenang. Aku mulai terbiasa mendengar Fahad mengetuk pintu ruang tengah untuk memastikan aku tidak tidur terlalu larut.
Kadang ia meninggalkan teh hangat di meja makan tanpa sepatah kata, hanya jejak perhatian yang tak pernah diumumkan. Dalam kesunyian itu, aku mengerti sesuatu. Cinta tidak selalu datang dengan gegap gempita. Ada cinta yang turun perlahan, dengan cara melindungi, bukan memaksa. Dengan cara memeluk dalam doa, bukan dalam pelukan fisik. Namun aku juga tahu, rahasia tidak selamanya bisa disimpan. Cepat atau lambat, sesuatu akan berubah. Dan saat itu tiba, aku tidak tahu apakah akan menjadi badai atau justru jawaban dari segala ketulusan ini. Aku selalu tahu bahwa menyimpan rahasia sebesar ini bukanlah perkara mudah. Namun aku juga tidak pernah membayangkan bahwa kenyataan akan terbuka secepat itu. Hari itu semuanya terjadi begitu tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa waktu untuk bersiap. Siang itu rumah kembali kedatangan keluarga besar Fahad. Berbeda dengan kedatangan sebelumnya, kali ini mereka masuk tanpa banyak basa-basi, dengan langkah cepat dan ada suara tinggi seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka pastikan. Aku yang sedang menyiapkan minuman di dapur langsung merasakan suasana yang tidak wajar. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar dari ruang tamu, dan aku paham, mereka datang bukan untuk berkunjung, tetapi untuk mengusik. Salah satu sepupu Fahad, seorang wanita yang sejak awal tampak tidak menyukaiku, berjalan ke arah dapur dengan langkah angkuh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Jadi ini alasanmu menolak perjodohan keluarga? Katanya keras, sengaja agar terdengar oleh yang lain. Aku terdiam. Dadaku mulai sesak. Kata-katanya seperti pisau pertama yang menusuk. Tidak lama kemudian, yang lain ikut menyudutkan. Mereka menuduhku menggoda Fahad, merebut perhatian, bahkan memanipulasi agar tetap tinggal di rumah. Aku tidak pernah merasa sekecil itu seumur hidupku. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Aku tahu, apapun yang kukatakan akan dianggap sebagai pembelaan yang sia-sia. Situasi berubah ketika salah satu dari mereka membuka lemari kecil di ruang tengah, lemari tempat Fahad menyimpan dokumen pribadi. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah map dan beberapa kertas legalisasi nikah. Bukan sertifikat resmi negara, tapi bukti akad siri dari imam dan saksi. Seketika ruangan menjadi riuh. Mereka terkejut, lalu murka. Dia menikah dengan pelayan? Perempuan asing? Bagaimana mungkin darah keluarga ini dicampur dengan orang seperti dia? Ini akan jadi aib. Kalimat-kalimat itu menamparku berkali-kali, bukan secara fisik, tapi lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Aku berdiri mematung, sementara mereka menyerang tanpa henti, seolah aku bukan manusia, hanya noda yang harus disingkirkan. Lalu pintu ruang tamu terbuka dengan keras. Fahad masuk. Tatapannya tajam, bukan karena marah padaku, tetapi marah pada mereka yang menginjak harga diriku. Ia berdiri di hadapanku, seolah menjadi tembok hidup di antara aku dan fitnah yang menghujani. Cukup, suaranya rendah, namun tegas dan menggetarkan seluruh ruangan. Salah seorang bibinya membentak. Kau mempermalukan keluarga. Bagaimana bisa kau menikahi orang sekelas dia? Fahad menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang begitu dalam. Aku menikahinya, karena dia lebih mulia daripada kalian semua yang hanya mencintai nama besar dan kekayaan. Ruangan menjadi sunyi. Semua tak percaya dengan keberanian ucapannya. Ia melanjutkan. Kalian bertanya mengapa aku memilihnya? Karena dia tulus. Karena dia tidak datang untuk meminta apapun. Karena dia merawat keluargaku dengan hati, bukan dengan pura-pura. Sementara kalian yang mengaku keluarga, hanya datang ketika ingin mengatur, menghitung warisan, dan mempertahankan gengsi. Aku berdiri di belakangnya, gemetar, tak mampu menahan air mata yang perlahan membasahi pipi. Untuk pertama kalinya, bukan aku yang harus membela diriku, seseorang melakukannya untukku. Dan bukan sembarang orang. Tapi suamiku sendiri. Namun aku juga menyadari sesuatu. Setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Rahasia sudah pecah. Perlindungan sudah berubah menjadi pertarungan terbuka. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi menghadapi takdir sendirian. Setelah hari itu, kehidupan kami tidak lagi sama. Keluarga besar Fahad benar-benar murka. Mereka tidak hanya berhenti pada kata-kata, tapi mulai menyebarkan cerita miring ke kerabat lain. Beberapa bahkan menuduhku telah menyihir Fahad, membuatnya lupa diri dan berani menentang darah bangsawan. Aku bisa saja menyerah, meminta maaf, dan pergi diam-diam agar semuanya tenang. Tapi Fahad memegang tanganku dan berkata,
kalau kamu pergi, maka seluruh kebenaran akan terlihat seperti kesalahan. Sejak itu, aku belajar arti keberanian yang sesungguhnya. Bukan berani melawan, tetapi berani bertahan dengan keyakinan. Fahad mulai mengurus dokumen pernikahan resmi agar status kami diakui secara hukum negara. Prosesnya panjang dan penuh hambatan, karena pihak keluarga menolak memberi izin. Namun ia tidak berhenti. Ia datangi pengadilan agama, membawa bukti pernikahan siri, saksi imam, dan surat keterangan dari KBRI. Setiap langkahnya bukan hanya perjuangan untuk dirinya, tapi juga untukku, perempuan sederhana yang dulu tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Di tengah proses itu, Ibu Fahad jatuh sakit. Kondisinya melemah, dan aku yang paling sering berada di sisinya. Suatu malam, saat aku mengganti kain kompres di dahinya, beliau memegang tanganku dengan lemah dan berbisik, "Aku tahu semuanya. Aku tahu kau istri anakku." Air mataku langsung jatuh. Aku menunduk, takut ia akan memarahiku. Tapi ia justru tersenyum pelan, meski dengan suara parau ia berkata, "Anakku sudah lama kehilangan tawa. Kau datang dan mengembalikannya. Kalau kau mencintainya, jagalah dia dengan sabar. Dunia boleh mencemooh, tapi Tuhan tahu mana cinta yang tulus." Tak lama setelah itu, Ibu Fahad meninggal dunia dengan tenang. Suasana rumah berubah hening selama berhari-hari. Fahad berduka, tapi di tengah kesedihan itu, ia semakin mantap. Ia berkata, "Aku tidak ingin sembunyi lagi. Jika ibuku saja bisa menerimamu dengan ikhlas, maka aku tak peduli siapa yang menolak." Beberapa minggu kemudian, Fahad mengumumkan secara terbuka bahwa ia akan menikah resmi dengan istrinya yang berasal dari Indonesia. Pengumuman itu menggemparkan keluarganya, bahkan sampai menjadi perbincangan di lingkungan sekitar. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia berdiri di hadapan saksi dan pejabat negara dengan tenang, menggenggam tanganku, dan mengucap ijab kabul untuk kedua kalinya, kali ini secara resmi dan diakui hukum. Aku menangis bukan karena bahagia semata, tapi karena semua perjalanan panjang ini terasa seperti mimpi. Dulu aku hanya gadis miskin dari Brebes yang bahkan tak yakin bisa keluar dari desa. Aku berangkat ke negeri orang hanya untuk mencari nafkah, bukan cinta. Tapi Tuhan menulis takdir yang tak bisa kujelaskan. Takdir yang mempertemukanku dengan seseorang yang melihatku bukan dari mana aku berasal, tapi siapa aku sebenarnya. Kini aku hidup di rumah yang sama, namun bukan lagi sebagai pekerja. Aku adalah istri, ibu bagi Zaid, dan bagian dari keluarga yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan. Setiap kali aku menatap langit gurun yang luas di sore hari, aku teringat sawah Brebes, tempat semua mimpi kecilku bermula. Dan dalam hatiku, aku berbisik pelan. Ternyata benar, jika niatmu tulus, Tuhan bisa membalikkan nasibmu dengan cara yang tak terduga.